Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang translokasi fotosintat. Jadi silahkan disimak video kali ini. Yang pertama kita bahas dulu mengenai istilah translokasi. Jadi translokasi itu merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jadi sumber dari translokasi ini adalah daun atau organ tempat penyimpanan, dan tujuannya adalah bagian tumbuhan yang lain yang tentunya memerlukan fotosintat tersebut. Dari mana datangnya fotosintat? Tentunya merupakan hasil dari fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik menjadi organik. Nah, untuk bahan awal atau bahan pertama yang dihasilkan dari fotosintesis yaitu karbohidrat. Apa bagian yang mengangkut fotosintat? Kalau pada fotosintesis itu ada silam sebagai pengangkut air dan unsur hara. Kemudian setelah fotosintesis itu menghasilkan fotosintat, maka yang kemudian bertugas untuk mengangkut fotosintat adalah floem. Tetapi silam dan floem tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika kalian memperhatikan gambar berikut, yang sebelah kiri itu adalah batang dari monokotil, sedangkan yang di sebelah kanan adalah batang dari dikotil. Nah, jadi ini tidak terlepas di organ batang saja, karena pembuluh pengangkut atau vaskular itu sampai ke tulang daun. Perbedaannya di sini, kalau pada monokotil, kalian bisa melihat di sini bentuknya tidak beraturan, tetapi silam dan floem ini saling berdampingan. Jadi yang paling luar ini adalah floem dan yang di dalam ini adalah silam. Kemudian yang pada tumbuhan dikotil, untuk silam dan floemnya ini terlihat rapi sekali, berbaris melingkar seperti ini, tetapi tetap ya silam dan floemnya akan selalu berdampingan. Nah, yang floem itu yang paling luar yang ini, sedangkan yang silam yang ini. Dan kalau tumbuhan yang berkayu, dia mempunyai pit di sini atau empulur. Inilah yang menjadi bakal dari kayu itu. Ini yang masih muda. Kemudian untuk yang lainnya ini hampir sama ya, ada epidermis, kemudian ada cortex, kemudian ada kambium tentunya. Oh ya, untuk pada tumbuhan dikotil, di antara floem dan silam itu ada kambium di sini. Sedangkan yang monokotil kan tidak punya yang kambiumnya. Kemudian kita masuk ke perbedaan dari silam dan floem. Kalau kalian perhatikan di sini, terdapat perbedaan yang sangat berbeda nyata antara silam dan floem. Yang pertama, kalian bisa melihat ada tanda panah di sini berwarna merah. Pada silam, pengangkutan itu hanya untuk air dan mineral saja, itu yang warna merah ini adalah mineral, sedangkan yang kuning ini adalah air. Kemudian dari tanda panahnya ini terlihat dia satu arah, artinya dia hanya mengangkut dari bawah ke atas. Kita lihat pada struktur dari silamnya sendiri, yaitu struktur dari tabung ini. Tabung silam ini sebagai pengangkut air dan unsur hara, dia tidak punya saringan di sini. Dia tidak punya pembatas antara sel. Jadi ini kan sel yang membentuk jaringan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah satu sel, ini sel yang kedua, ini sel yang ketiga. Dan mereka saling menghubungkan untuk dilalui air dan mineral. Nah, di antara ini, antara satu sel dan yang lain ini tidak ada pembatas, tidak ada pembatas. Kemudian untuk dinding selnya ini ada lignin, kandungan lignin pada dinding selnya. Kita pindah ke floem. Yang di floem ini kalian bisa melihat yang diangkut yang pertama ini adalah yang diangkut yang warna ungu dan warna biru itu adalah air dan juga makanan. Nah, makanan inilah yang kita sebut dengan fotosintat. Kemudian antara satu sel floem dengan yang lainnya yang sehingga membentuk jaringan ini ada namanya pembatas. Nah, pembatas ini ada lubang-lubang ini yang kita sebut dengan saringan. Kemudian dari arah panahnya ini kita sebut dengan two way ataupun dua arah. Bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Nah, apabila jaringan floem itu kita belah seperti ini, kita akan melihat lebih jauh ke dalamnya. Dari bagian yang pembatas yang kemudian ada lubang-lubangnya tadi, kita sebut dengan sieve pore. Sieve ini adalah saringan, pore ini adalah pori, jadi ini ada saringan. Kemudian ini adalah companion selnya atau sel pendamping. Kemudian di sini ada floem parenchyma, lapisan yang terluar.
Kemudian masih di bagian dalam ini adanya subtub elemen. Jadi di sini adalah tabung saringannya di bagian dalam. Jadi ini tadi yang bagian pemisah antara satu sel dengan sel lainnya sehingga dia membentuk jaringan. Tetapi pada bagian pemisah itu ada lubang-lubangnya. Jadi itu kita sebut dengan saringan. Nah, apabila kita melihat lebih jauh lagi tentang perbedaan saringan ini, ternyata ada bedanya ini antara sheath cell dengan sheath tube. Kalau sheath cell itu bentuknya seperti ini, kemudian seperti ini, dia adalah selnya. Kemudian dari sheath tube elemennya itu seperti ini, ada tabung, seperti tabung satu-satu. Apa bedanya? Biasanya kalau pada sheath cell ini adalah pada gymnospermae atau tumbuhan paku, tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan yang punya sheath tube, yang punya tabung tadi itu ada pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Jadi ini perbedaannya adalah bagaimana dia menyusun si phloemnya itu. Kalau pada sheath cell, sel-sel memanjang dengan dinding ujung yang beruncing seperti ini, dindingnya beruncing. Kemudian kalau pada sheath tube terdiri dari sel-sel vertikal yang tersusun satu di atas lain membentuk tabung. Jadi di sini jelas ya dia membentuk tabung satu persatu. Kemudian kalau sheath cell tidak mempunyai komponen sel atau sel pendamping, sedangkan kalau sheath tube memiliki komponen sel. Kemudian pada sheath cell area saring tidak membentuk sheath plate atau di sini piring saringan. Sedangkan kalau pada angiospermae area saringan terbatas pada sheath plate. Pada sheath cell area saringan tidak terdiferensiasi dengan baik, sedangkan pada sheath tube area saringan terdiferensiasi dengan baik. Ini tadi perbedaannya, contohnya pada tumbuhan paku, kemudian ini pada tumbuhan berbiji. Contohnya mangga dan lain-lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangkutan pada pembuluh phloem dapat berlangsung ke segala arah. Arah transport hanya bergantung pada lokasi sumber gula. Tadi sumbernya ada dua ya. Sumber utamanya yaitu tempat terjadinya fotosintesis, yaitu daun. Kemudian sumber yang kedua adalah tempat penyimpanan makanan. Nah, kita melihat bagaimana jalur translokasinya. Nah, di sini untuk translokasi fotosintat tetap ada dukungan dari xilem. Nah, ini adalah xilem, ini adalah phloem. Kita lihat dari nomor 1. Jadi, dari nomor 1 ini kita sebut dengan unloading sugar atau bagaimana gula itu dimasukkan ke area transport, yaitu phloem. Jadi, kemudian adanya peningkatan dari konsentrasi. Di sini adanya peningkatan dari ion H+ dimasukkan di sini. Kemudian ion H+ ini meningkatkan konsentrasi dari si sheath tube ini atau si phloem ini sehingga air pun mengikuti secara osmosis gitu ya. Jadi gulanya tadi sudah masuk di sini, ini sumbernya adalah daun. Kemudian bagaimana dia bisa masuk ke si umbi ini? Di sini kita contohnya adalah buah bit. Jadi ini sebenarnya adalah umbi tapi disebut dengan buah bit. Kemudian ini adalah sugar and water. Dia akan meningkatkan tekanan di dalam phloem sehingga dia akan mengalir menuju sink. Sink cell ini masuklah gula ke sink atau ke umbi dari buah bit. Sedangkan untuk airnya ada yang ikut masuk, ada yang tidak. Makanya buah ataupun umbi itu ada yang berair gitu ya. Itu salah satu cara dari si air ini ikut melarutkan dari fotosintat. Kemudian gulanya di-unload, artinya dilepaskan di sink. Kemudian air kembali ke silam. Jadi silam ini berfungsi untuk menyediakan air yang melarutkan fotosintat di sini. Adapun sort and sink itu sangat berbeda sekali. Jadi sort ini adalah sumber dari fotosintat itu biasanya adalah daun, tapi daun yang dewasa, artinya daun yang sudah bisa berfotosintesis. Kemudian yang kedua adalah organ penyimpanan. Kenapa bisa organ penyimpanan seperti endosperm biji, seperti umbi yang tadi? Karena awal mulanya itu semuanya dari daun dewasa. Kemudian fotosintat yang tidak digunakan pada respirasi untuk menghasilkan energi itu disimpan di organ penyimpanan. Jadi semulanya dia dari daun dewasa ini ada yang digunakan, ada yang disimpan ke organ penyimpanan. Nah, nanti dari organ penyimpanan itu untuk digunakan dalam respirasi. Kemudian untuk sink itu berbagai macam organ yang lain kecuali daun dewasa.
Oke, kita lanjut untuk bahan-bahan yang ditranslokasikan di dalam phloem. Bahan yang biasanya dilakukan translokasi itu adalah sukrosa. Jadi sukrosa ini adalah bahan yang paling sederhana dari karbohidrat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa karbohidrat dari jenis yang lain, tergantung dari jenis tanaman yang melakukan translokasi fotosintat. Selain itu ada getah phloem. Jadi getah phloem ini adalah bagian dari struktur jaringan phloem itu sendiri. Jadi ini bukanlah bahan utama. Kadang dia terikut saja ataupun dia membantu dalam reaksi tersebut. Kemudian tahap-tahap translokasi fotosintat, kalau kita jelaskan lebih lengkap lagi, yang pertama itu adalah proses loading dan unloading dari phloem. Jadi yang di loading atau dipaketkan ke dalam phloem itu adalah sukrosa, kemudian unloading itu adalah pelepasan dari phloem. Jadi pada beberapa spesies gula harus masuk secara apoplas. Masih ingat ya, apoplas itu melalui dinding sel dari sumber sebelum loading dan memerlukan energi metabolik yang disediakan dari pembentukan gradien proton. Nah, gradien proton ini adalah ion H+. Kemudian unloading phloem juga memerlukan energi metabolik. Energi dikeluarkan berbeda pada setiap organ dan spesies. Dan jangan lupa bahwa energi selalu dalam bentuk ATP. Energi yang digunakan dalam bentuk ATP dan jumlahnya kalau untuk proses translokasi fotosintat itu bergantung dari jenis tanamannya. Yang kedua, mekanisme translokasi. Jadi aliran dari translokasi tadi kan bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah, tergantung arahnya mau kemana. Jadi misalnya kalau dari atas ke bawah, dari daun dewasa tadi menuju akar atau batang, atau lokasi yang memerlukan fotosintat itu berada di bawah dari daun dewasa, maka kita sebut dengan basi petal. Tapi kalau misalnya arahnya itu dari bawah ke atas, misalnya dari daun kemudian menuju buah atau pucuk yang berada di atas daun dewasa, maka namanya akropetal. Nah, ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, this is a potato. Jadi pada tanaman kentang sama dengan tanaman beet tadi ya, berarti translokasi fotosintatnya dari atas ke bawah atau kita sebut dengan basi petal. Nah, kemudian kita perlu mengetahui bahwa ada sebuah sistem yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Sama halnya dengan hewan yang melakukan hibernasi pada musim dingin, ternyata tumbuhan juga bisa melakukan hibernasi. Jadi bagaimana tanaman bisa melakukan hibernasi? Mereka akan menekan proses metabolisme di dalam tubuh mereka karena mereka punya insting bahwa situasi lingkungan tidak mendukung. Contohnya ini adalah pohon maple. Jadi kalau kalian lihat di musim gugur itu sering sekali pohon itu seperti menggugurkan daunnya, kemudian sampai dia sama sekali tidak punya daun gitu ya. Dari awalnya terlihat subur dan rindang, kemudian dia menjatuhkan semua daunnya, hanya tersisa sedikit saja ini, paling daun-daun yang muda yang baru tumbuh saja. Jadi seperti ini, dia bukan menuju kematian, tapi ini adalah suatu proses, suatu insting untuk mempertahankan hidup. Jadi biasanya setelah musim gugur kan masuk musim dingin. Jadi di musim dingin tentunya cahaya matahari itu sangat terbatas, tidak seperti ini yang cerah sekali langitnya, tetapi sudah masuk ke musim dingin itu langitnya tertutup oleh kabut salju. Kemudian juga untuk air tanahnya kan menjadi membeku, jadi dia harus memiliki mekanisme agar dia bertahan hidup. Nah, kalau kita lihat misalnya dari tanaman kentang yang tumbuh pada musim semi, dia akan melakukan fotosintesis, kemudian mentranslokasikannya ke umbi. Jadi setiap tanaman itu kan beda-beda ya, ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan daun, ada yang menghasilkan batang, ada yang menghasilkan umbi. Jadi, pada semua tempat itu sebenarnya bisa digunakan untuk menyimpan fotosintat. Tetapi tergantung dari jenis tanamannya, bagaimana mekanisme dari penyimpanan translokasinya. Contohnya pada kentang. Umbi pada kentang ini adalah modifikasi dari akar. Jadi bagaimana si akar itu bisa menyimpan fotosintat lebih banyak? Caranya adalah dia memperbesar si jaringan akarnya, sehingga translokasinya lebih maksimal ke akar. Ada juga seperti tomat, dia ke buah tomatnya, seperti itu. Jadi pada organ-organ yang sifatnya dia sudah ke fase generatif gitu ya, sebenarnya dia itu menyusun cadangan makanan untuk keturunan berikutnya. Nah, contohnya di sini pada tanaman kentang, dia menyimpan zinc store karbohidratnya di umbi pada musim panas.
Kemudian masuklah ke musim dingin. Nah, musim dingin ini bagian atasnya bisa mati. Sampai sini tinggallah si umbinya saja. Karena dia tidak sekuat pohon maple tadi untuk bagian tajuknya, jadi dia mati. Kemudian pada musim semi dia tidak bisa melakukan fotosintesis secara maksimal, sehingga dia perlu untuk mengambil cadangan makanannya, yaitu di awalnya ini adalah sing, sekarang dia menjadi short, untuk menumbuhkan kembali bagian atasnya, karena bagian tajuk inilah yang mendukung adanya pertumbuhan daun, kemudian bisa melakukan fotosintesis. Ya, akhirnya yang di sing tadi menjadi short, dan ini diambil, dia menjadi mengecil, mengkerut, karena diambil tadi. Untuk apa? Untuk melakukan respirasi, menghasilkan energi, kemudian energi itu digunakan untuk pertumbuhan dari bagian tajuknya. Ada yang tahu ini tanaman apa? Jadi ini adalah salah satu mekanisme yang luar biasa sekali dari tanaman, karena tanaman itu kan beda dengan hewan. Hewan bisa melakukan perpindahan, baik hewan di darat, di laut maupun di udara, yang bisa berpindah tempat. Tetapi tanaman sendiri itu tidak bisa melakukan perpindahan tempat. Mereka hanya bisa merambat atau melakukan gerakan yang semu. Maka dari itu mereka harus punya daya tahan tumbuh yang sangat luar biasa supaya mereka tetap eksis. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana ketahanan si tanaman itu dalam menghadapi lingkungan. Contohnya adalah tanaman ini, Selaginella lepidophylla. Dia disebut juga tanaman abadi karena pada saat kekurangan air di lingkungannya, dia tidak bisa tumbuh, dia akan mengering. Tapi ketika dia sudah terkena air, kemudian dia menyerap air itu ke seluruh tubuhnya, dia akan bangkit kembali. Nah, bagaimana dia bertahan pada saat dia pada kondisi yang sangat kering tadi? Cara dia bertahan adalah dengan menghambat dari fotosintesis maupun respirasi, atau menekannya sampai tidak melakukan apapun gitu. Jadi bagaimana dia hibernasi, itu bahkan bisa sampai puluhan tahun. Makanya dia disebut tumbuhan abadi. Pertanyaan berikut ini adalah apa yang terjadi jika kekurangan fotosintesis? Tentunya laju fotosintesis akan meningkat karena tanaman ini ketika masa pertumbuhan terutama dia harus memiliki fotosintesis yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Kalau tidak ya jadinya akan stunting. Dia tidak akan tumbuh dengan maksimal. Ciri-ciri pertama yang bisa kita lihat itu adalah kelayuan, layu dia. Karena tidak terjadi fotosintesis, artinya ada hambatan dalam penyerapan air dan lain sebagainya. Akhirnya kelihatan dia layu, kemudian mulai menguning dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada saat kita melakukan budidaya tanaman, kita harus memberikan keadaan lingkungan yang mendukung. Yang pertama itu adalah cahaya. Karena fotosintesis membutuhkan cahaya, maka letakkanlah tanaman itu di tempat yang terkena cahaya. Kemudian lihat juga kita berada di wilayah tropis. Kemudian bagaimana kondisi lingkungannya, ini juga mempengaruhi dari perhitungan jarak tanam antar tanaman. Seperti itu. Tanaman ini kan juga akan bernapas, dia mengeluarkan karbon dioksida. Maka dari itu, apakah kemudian temannya yang sebelahnya menghirup karbon dioksida punya temannya yang satunya? Tentunya saja seperti itu. Bisa terjadi pertukaran di antara mereka. Gitu ya, ada yang melepaskan, ada yang mengikat si karbon dioksidanya. Maka dari itu kita harus mengenal tanamannya jenisnya seperti apa, kemudian seberapa lebar kanopi yang dihasilkan dari tanaman ini. Ya kan, ada tanaman yang menjalar, ada yang dia tumbuhnya ke atas melilit, ada yang ke samping, ada yang bentuknya pohon seperti ini gitu ya, dia akan melebar kemana-mana, ini punya kanopi yang sangat luas sekali gitu. Nah, untuk itu bagaimana kita memaksimalkan keadaan lingkungan, faktor lingkungan, misalnya cahaya matahari dan sebagainya, kita harus kenal dulu tanamannya jenisnya apa. Maka kita akan bisa memaksimalkan hasil pertanian dari tanaman tersebut. Jadi penting sekali ya hubungan antara fotosintesis, respirasi, dan translokasi fotosintesis supaya kita bisa memaksimalkan hasil dari pertanian yang akan kita upayakan. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.